2E ya. Abdul Rahman. Hadir? Pak. Oke. Akbar Fariki, Romadona. Belum. Ariska Widianto. Belum ada. Brian Apri Irawan. Hadir, Pak. Oke. Desi Ramadan Dita. Belum. Devi Noventi. Hadir, Pak. Oke. Sambil yang baru masuk. Dimas Mahasidik. Hadir, Pak. Oke. Fahmi Akbar. Belum. Galang Aula. Ada, Pak, ada. Oke. Gilang Yoga. Hadir, Pak. Oke. Hardika Angga. Hadir, Pak. Oke. Ihsan Maulana. Ihsan, belum ya? M. Doni. Setiawan. Belum. Maggie Glorit. Belum. Hadir. Muhammad Bagus. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Helmi Aziz. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Ilham. Belum. Rashid Ananda. Hadir, Pak. Rio Raihan. Hadir, Pak. Oke. Sally Dwi. Hadir, Pak. Oke. Setio Atma Yuwana. Hadir, Pak. Oke. Tony Priyo Laksono. Hadir, Pak. Oke. Trivita. Hadir, Pak. Oke. Wisnu Cakra. Hadir, Pak. Sian. Pak, maaf. M. Doni hadir, Pak. Oke. Sian. Sian hadir belum? Belum ya? Pak Fahmi Akbar hadir, Pak. Maaf tadi kelewat. Oke. Akbar Fariki belum? Ariska. Ariska sudah ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Desi belum? Oh, Desi ada. Iksan. Belum ya? Oke. Nggak apa-apa, nanti dicek lagi. Saya izin share screen ya. Oke, hari ini materi kedua ya, tentang routing-nya, tentang routing. Saya sampaikan tentang routing. Untuk yang kemarin, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau ada, monggo ditanyakan ya. Saya cek tugasnya sudah hampir semuanya, kurang satu orang tadi kalau tidak salah ya. Masalah nanti kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Untuk yang pertemuan kedua ini kita bahas tentang routing ya. Jadi kalau kita hubungkan ya, routing ini adalah koneksi atau dia berada di layer 3. OSI layer ya. Di layer 3, network layer. Nah, routing itu apa ya? Routing itu adalah koneksi antar network ya, yang satu dengan yang lain. Jadi secara default ya, untuk jaringan itu kalau kita beda subnet, beda jaringan, secara default tidak bisa terhubung. Nah,
Untuk menghubungkannya kita perlu adanya routing ini. Nah, routing ini nanti dilakukan di router. Jadi nanti ada dua ya, ada routing dinamis atau statis ya. Kalau statis berarti kita setting manual. Ya. Kalau dinamis kita cukup mengenalkan router tetangga kita. Nah, saat ini itu juga berkembang teknologi ya, yang namanya SDN, Software Defined Networking ya. Itu seperti gini, kalau biasanya kita setting satu-satu ya, datang ke routernya ya, melakukan konsol atau mungkin meremot routernya satu-satu. Nah, sekarang muncul teknologi SDN atau Software Defined Networking itu bisa terpusat ya. Jadi kita bisa mengkonfigurasinya lewat cloud. Nah, biasanya itu namanya network automation ya. Kalau di Cisco itu saat ini juga ada baru ya pelatihannya. Kalau biasanya kan CCNA ya. Ada jalur yang baru yaitu namanya DevNet ya, DevNet. Nah, saat ini saya juga masih pelatihan itu ya, ikut pelatihan dari Kominfo. Nanti kalau ada yang bisa saya sharing, saya tambahkan di materi. Jadi arahnya ke depan kayaknya kira-kira seperti itu. Jadi nggak perlu datang satu-satu atau akses satu-satu routernya, tapi nanti semuanya bisa centralized ya, terpusat, nanti dikonfigurasi lewat cloud ya, mungkin bisa lewat API gitu ya, API di routernya, diakses, dikonfigurasi. Nah, ini sebagai contoh ya, di slide itu ada 2 mikrotik ya, masing-masing mikrotik punya 2 Ethernet ya. Nah, di situ dia punya 2 jaringan yang berbeda. Mikrotik 1 itu connect ke jaringan 192 ya, 16810 di sini ya. Kemudian sama di sini ya. Nah, kemudian yang kanan dia tidak punya ya. Dia tidak memiliki informasi jaringan yang di kanan di sini. Dia belum tahu ya, belum tahu di sini. Sedangkan kalau router mikrotik 2 itu connect ke sama ya jaringan yang ini ya. 10.10.10.0 sama 20 192.168.20. Tapi yang di sini dia tidak tahu ya. Router 1 itu connect langsung ke jaringan yang di sini dan di sini. Tapi dia tidak tahu ya jaringan yang di sini, belum tahu ya. Walaupun secara interface salah satu interface mikrotiknya itu connect ke router 2, tapi belum dikenali ya di sini. Sedangkan yang mikrotik 2 connect ke sini ya. Dan di sini juga, tapi yang di sini belum tahu. Nah, routing ini nanti kita akan mengkonfigurasi ya. Di router 1 ya, itu akan kita tambahkan jaringan yang di sini. Jaringan di sini kita tambahkan 20 ya. Terus yang di sini nanti kita tambahkan jaringan 10 ya. Kalau saya kasih ilustrasi biasanya routing seperti ini. Kita mau kemana lewat mana. Nah, misalkan kita dari Kediri mau ke Surabaya, itu kita bisa lewat Kertosono dan seterusnya ya, atau lewat selatan ke timur ya, lewat Blitar, Malang, Pandaan dan seterusnya. Nah, itu jalannya ya, pilihan jalurnya ya. Secara prinsip nanti yang bisa Anda ingat ya, kalau routing itu adalah mau kemana lewat mana. Mau kemana itu adalah destinasinya, lewat mana itu adalah gateway-nya. Misalkan ke contoh tadi ya, misalkan saya hubungkan dengan contoh mau ke Surabaya, berarti lewatnya Kertosono gitu. Berarti destinasinya Surabaya, gateway-nya Kertosono gitu. Gateway itu adalah jalur terluar ya, atau biasanya interface keluar ya, yang masih connect ya. Jadi misalkan di sini ya, kalau router 1 ya, berarti kan ujungnya kan di sini kalau mau ke router 2 ya.
Jadi mau nanti misalkan di sini ada lagi ya, misalkan di sini ada router lagi katakan ya. Ini ada network lagi. Di sini ada router lagi misalkan. Nah, tetap ya, dia mau atau mungkin di sini ada router lagi. Kalau misalkan ke jaringan di sini katakan mau ke sini, dia tetap gateway-nya lewat sini. Jadi yang terhubung ya, yang terluar yang terhubung. Kalau gateway itu. Jadi itu tadi ya 2 kunci yang harus Anda ingat di routing ya. Destinasi atau tujuan, yaitu bisa IP atau network-nya, bisa subnet-nya atau yang spesifik juga bisa. Ya. Biasanya kita amannya setting subnet-nya, network-nya, ya, biar semua kena. Ya. Tapi kalaupun di setting spesifik juga bisa. Terus kemudian kalau gateway itu pintu keluarnya, ya, IP transit untuk mencapai tujuan. Syaratnya apa tadi ya? Yang paling ujung ya, yang paling ujung connect. Artinya harus satu IP subnet yang sama. Ya. Misalkan balik lagi ya ke contoh tadi ya. Kalau di router 1 ya atau mikrotik 1 ya, yang bisa jadi gateway itu yang di sini. Ya, sorry. Yang jadi gateway bisa di sini ya. Di sini, di sininya ya, kalau mau keluar, atau misalkan di sini ada router lagi katakan, atau di sini. Nah, tinggal jalurnya pilih yang mana. Misalkan ini terhubung ya, ada router lagi, ini terhubung, itu juga bisa ya, dimungkinkan sekali ya. Dia bisa mau ke sini ya, bisa lewat sini atau lewat sini. Ya. Tergantung biasanya kalau dinamis itu dihitung, ada metriknya yang dihitung. Misalkan kayak bandwidth-nya, beban jaringan, throughput-nya, dan seterusnya banyak. Ya. Kalau di setting manual juga bisa milih misalkan. Kalau setting manual berarti ya bisa lewat sini atau lewat sini. Syaratnya yang satu subnet. Yang satu subnet dengan router mikrotik ini. Oke, begitu. Kalau ada pertanyaan, monggo ya langsung aja mic-nya diaktifkan terus bertanya ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Untuk tadi berarti ketika dari apa namanya PC1 kan mau ke PC2 berarti kan otomatis satu jalur. Ketika dari Ya. PC2 mau ke PC1 itu tetap melewati ke mikrotik yang transit di titik 2 langsung. Ya, ya. Kalau 1 ke 2 ya berarti dia nanti ke lewat gateway-nya di sini. Karena ini satu jalur ya, berarti kayak ke kanan ya. Jadi kalau dari PC1 ke PC2 berarti kan ke kanan. Ya, arahnya kan ke kanan sini. Ya, ke sini. Tapi kalau PC2 ya sebaliknya. Oh, syaratnya lagi ya yang saya lupa belum saya sampaikan, routing itu harus dilakukan di kedua sisi. Ya. Jadi kalau Anda pengen PC1, PC2 connect, ini saja belum cukup. Nah, ini saja belum cukup. Dia hanya bisa ping ke sini. Tapi kalau ini sebaliknya belum bisa. Ya. Jadi harus ke sini disetting, ke sini juga disetting. Baru nanti semua bisa terhubung. Kayak gitu ya. Jelas? Bolak-balik, Pak. Kenapa? Harusnya dari PC1 ke 2 itu dan sebaliknya itu harus disetting bolak-balik seperti itu. Bahasanya bukan dibolak-balik, tapi semuanya harus disetting. Kedua sisi harus disetting gitu bahasanya gitu. Kalaupun nanti ada jalur lain ya, misalkan ya. Di sini ada router lagi. Ya. Ada router lagi misalkan. Nah, itu juga bisa ya. Kita ada pilihan nanti bisa mau ke sana itu lewat sini ya. Kalau PC1 ke 2 itu bisa lewat sini. Terus yang PC2 ke 1 itu lewat sini. Itu juga bisa. Ya nanti ya. Tapi syaratnya tetap dilihat ya, gateway itu yang satu subnet, terus gateway yang satu subnet sama destinasinya. Ya. Nah, tapi kalau ada banyak gini ya semua harus di set nanti ya, harus bisa di set. Ya. Nanti di praktikum itu
Praktikumnya sederhana dulu, tapi di topologi itu mungkin kalau sudah lihat ya di Classroom itu ada topologi yang lebih kompleks ya. Itu biasanya saya praktekkan saat di offline ya. Tapi kalau di online nanti Anda coba lihat-lihat dulu, Anda pahami, itu nanti jadi tugas besarnya ya untuk sampai sebelum UTS nanti ya. Nanti di akhir lah. Ya. Gitu ya, semoga menjawab ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya lanjut dulu. Nah tadi ya dari topologi tadi ya, maka kalau dari PC1 ya atau dari mikrotik 1 ya, kita bilangnya mikrotik saja ya. Dari mikrotik 1 ya, itu kita harus melakukan routing di sini. Jadi destination address-nya jaringan 20 ya. Gateway-nya adalah IP transit-nya di sini. Ya, bukan yang di sini. Ada yang tahu alasannya kenapa? Ada yang tahu mungkin? Mas Akbar Fariki, hadir belum? Belum ya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Tahu Mas alasannya kenapa? Kalau di sini. Belum tahu, Pak. Tahu. Ada yang bisa bantu? Yang lain? Sing jago jaringan siapa biasanya kelas 2E? Mas Abdul Rahman tadi, paham Mas? Kalau sepemahaman saya, Hmm. titik 2 itu menjadi awal pusat nyambungnya dari titik 1 mikrotik 1 ke mikrotik 2, Pak. Jadi jalur satu subnetnya. Oke, betul. Jadi Ya. kalau melompat itu nggak bisa, Pak, karena Nah, titik 1 itu otomatis sudah masuk melewati mikrotik, sedangkan Oh. jalur awal kan harus melewati awal mikrotik. ya, oke betul kayak gitu ya, kira-kira kayak gitu. Jadi syaratnya gateway itu yang apa? Tetap harus satu subnet. Ya. Yang satu subnet dengan mikrotik 1 itu kan yang di sini. 10 sama 10 0 ya. Ini kalau kita lihat di status itu biasanya DAC ya atau ADC ya, terbalik nggak masalahnya. Active Direct Connected itu interface yang terhubung langsung. Jadi mikrotik 1 itu terhubung ke jaringan 10.10.0 itu lewat interface Ethernet 1 ya. IP-nya berapa? Kalau di sini titik 1 itu tahu maksudnya ya? Tahu belum? Titik 1 ini IP-nya. Kalau di sini saya gambar di sini network 10.10.10.0 ini networknya. Nah, di sini itu berarti IP Ether 1 itu adalah 10 10 10 1 kayak gitu ya. Kalau di sini kok titik 1 lagi, Pak? Nah, ini di jaringan yang di sini. Ether 2 itu IP-nya adalah 192.68.1.1 gitu ya. Artinya gitu ya. Kalau topologi kayak gini tuh bacanya gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya sudah terjawab ya. Kenapa kok bukan titik 1, bukan yang di sini? Karena kalau kita sudah bicara yang di sini itu sudah lompat jaringannya, lompat 1 kali ya. Sudah tidak terhubung secara langsung. Nah, ini yang perlu kita routing ya. Yang perlu kita kenalkan, jaringan ini yang perlu kita kenalkan di mikrotik 1. Nah, gateway-nya itu adalah yang paling ujung. Yang paling ujung tadi ya, IP transit tadi yang masih connect dengan mikrotik 1 itu di sini ya. Maka gateway-nya adalah ini ya. Interface Ether 1 dari mikrotik 2. IP-nya berapa? 10 10 10 2. Yang sebaliknya juga gitu ya. Mikrotik 2 itu sudah tersambung ke jaringan 10 10 10. 0 sama 20. Berarti di sini IP-nya adalah Ether 1, Ether 1 mikrotik 2 itu IP-nya adalah 10 10 10 2. IP-nya Ether 2 mikrotik 2 itu adalah 192.168.1.1.
2.1. Nah, gitu. Nah, terus nanti kalau misalkan Anda set PC-nya berarti Anda kasih IP yang satu subnet ya. Dengan jaringan yang di sini ya. Gateway-nya nanti ini untuk yang PC 1. Untuk yang PC 2 ya dikasih IP yang satu subnet dengan 2.0 ya. Gateway-nya PC 2 nanti di sini. Ini slash ini tahu ya, subnet. Subnet tahu nggak? /24 ini artinya apa? Masa wis lali? Halo. Sudah tahu atau belum tahu? Ini subnet itu artinya untuk jaringannya. Subnet itu berarti nanti artinya subnetting ya. Itu nanti apa? Ini kan artinya kayak digit satunya sebanyak 24. Nah, IP versi 4 itu kan 32 bit ya. Digit satunya banyak 24. Berarti nanti gate itu jadi apa? Subnetnya 255 dan seterusnya ya, 255 255 2550. Nah, kalau /24 itu nanti ada 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 untuk totalnya ya. Berarti nanti ada 0 sampai 255 ya. 0 itu IP jaringannya, 255 itu broadcast-nya. Hostnya itu antara 1 sampai 1254. Jadi nanti kalau kasih IP PC1 itu antara ini ya. Tapi yang satu sudah tidak bisa karena dipakai di sini ya. Berarti kalau kasih PC1 ya antara 192, 168, 1.2 sampai 254. Yang PC2 juga gitu ya. Semoga nggak lupa ya subnetnya. IP, subnetting ya, routing itu harus melontok ya kalau di jaringannya Anda ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Monggo. Silahkan. Kalau enggak saya lanjut. Lanjut ya. Oke, untuk selanjutnya default gateway. Nah, di Mikrotik itu ada default gateway ya. Kasus di mana semua tujuan dialihkan ke gateway tertentu. Nah, ini kalau di set ya. Kemudian bisa juga kita trafficnya itu di forward semua ke semua tujuan. Nah, itu bisa dilakukan dengan destination address-nya 0000.0. Nah, ini dilakukan saat bila jalur keluar dari satu router itu hanya melalui satu IP. Ya. Juga digunakan sebagai pilihan terakhir pada tabel routing. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Untuk default gateway. Di Mikrotik nanti Anda saat set ya, itu boleh lewat konsol ya, atau boleh juga itu lewat Winbox ya. Kalau lewat Winbox itu ada di menu ini, menu IP ya, menu IP, kemudian pilih root ya, kemudian tinggal ditambahkan di sini. Nah, hasil dari routing tadi itu adalah tabel routing. Tabel routing itu berisi informasi seluruh jaringan ya yang berkaitan dengan router tersebut. Ya. Tadi ya, saya bicara tadi di Mikrotik 1 itu punya 2 DAC ya, Dynamic Connected Active ya. Itu yang terhubung langsung. Ya. Jadi kalau di Mikrotik 1 tadi kira-kira nanti dia punya 2 DAC ya. Punya 2 DAC. Ya. Punya DAC. Yang satu tadi address-nya ya 192 168 10 ya, terus sama 10 10 10 10 10 0 ya, itu DAC-nya. Nah, nanti kalau Anda tambahkan satu routing statis itu biasanya nambah satu ini ya, AS. Itu adalah aktif ya, statik. Berarti konfigurasi routing statis berarti. Kalau kayak gini ya, DAO itu adalah ini pakai
OSPF ya, routing yang dinamis. Ya. Routing yang dinamis. Jangan lupa ya, bahwa di routing itu adalah, kalau lupa bahasa teknisnya, paling tidak diingat-ingat istilah ini, mau kemana lewat mana. Ya. Mau kemana itu berarti destination address-nya, lewat mana itu berarti gateway-nya. Nah itu yang diisikan ini ya, destination address sama gateway. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo, silahkan. Belum ada? Masih konsen semua atau ini? Masih mencerna, Pak. Oh, mencerna ya. Masih, Pak. Itu ya, kuncinya kalau routing diingat-ingat gitu ya. Mau kemana lewat mana. Mau kemana itu destinasinya, terus lewat mana itu gateway-nya. Gateway-nya tadi syaratnya gimana, diingat-ingatnya. Destinasinya itu yang dicari yang mana, yang belum terhubung langsung. Ya. Kalau yang sudah terhubung langsung nggak perlu di yang ini ya. Ini dan sini tidak perlu di routing lagi. Karena kenapa? Statusnya sudah, nanti Anda lihat ya kalau sudah bikinnya, DAC ya. Itu sudah terhubung langsung. Ya. Jadi nanti gateway-nya ini interface-nya, terhubungnya dia lewat mana. Nah, yang belum ya, kalau di router 1 itu jaringan yang di sini, jaringan 20 ya, jaringan yang 20. Maka nanti harus ditambahkan 1 ya, 1 konfigurasi ya. Itu destinasinya adalah 20 ya, gateway-nya IP-nya tadi ya. IP-nya di sini ya, di sini. Kalau router 2 destinasinya yang di sini ya. Ini destination address-nya, gateway-nya yang di sini. Itu ya. Lanjut dulu. Ada untuk tipe routing protokol ya, itu ada static routing sama dinamis ya. Kalau yang static itu dibangun berdasarkan definisi administrator. Jadi administratornya harus tahu semua konfigurasinya ya. Satu-satu ya. Kalau ada perubahan ya berarti dia merubah satu-satu, menyesuaikan semuanya. Kalau dinamis itu secara otomatis, kita cukup mengenalkan tadi, kayak dinamis itu kita cukup mengenalkan kalau router 1 tadi kanan kirinya gitu. Yang lain nanti dia secara berkala itu mengupdate informasi tabel routing dari tetangganya. Kalau dinamis kayak gitu. Tapi kalau statis harus kita setting manual. Oleh karena itu dia ada keuntungannya kalau statis ya, meringankan kerja prosesor ya. Di router kan ada prosesornya. Tapi kekurangannya ya tidak cocok kalau jaringannya itu besar, ya. Tidak cocok kalau topologinya banyak ya, atau routernya banyak gitu ya, jaringan yang besar ya, tidak cocok. Karena kenapa ya, tidak praktis ya. Kalau ada perubahan di satu router, yang lain harus disesuaikan ya gitu. Nah, untuk contohnya ya, contohnya di Mikrotik kalau secara konfigurasi ya, seperti ini ya. Nanti ini yang Anda praktekkan juga ya. Jadi tugasnya ya. Bikin 2 router ya. Di sini ditambahkan switch juga boleh ya sebelum di PC ini ya. Nah, nanti dikonfigurasi ya, Mikrotik 1 kasih IP Ether 1 ya, berapa ya. Ether 2-nya berapa. Terus Mikrotik 2 dikasih IP router 1-nya berapa, Ether 1-nya berapa, Ether 2-nya berapa. Ya. Isinya juga dikasih. Nah, nanti kalau ini sudah dikonfigurasi, nggak perlu routing dulu, itu nanti muncul 2 ini. Ya. Muncul 2 DAC ini. Ya, ini Mikrotik 1, ini Mikrotik 2. Ya. Nah, kalau di print IP address, ya berarti ya yang muncul adalah ini IP-nya di sini dan di sini. Ya. Tapi kalau di IP root print itu muncul adalah networknya ini. Ya. Terus dia terhubung lewat Ethernet mana. Nah, nanti
router 1 itu tidak berisi informasi network 2. Ini belum ada ya di sini ya. Masih network 1 yang ini sama network 10 yang di sini ya. Router 2 tidak berisi informasi network 10. Router 2 itu punya informasi ini saja, network ini dan ini. Tapi belum punya informasi network 10. Ini belum. Ini router 2. Tugasnya nanti Anda tambahkan ya. Di router 1 ditambahkan routing ke jaringan di sini. Di router 2 itu Anda lakukan routing untuk ke jaringan yang di sini. Ya, gitu. Nah tadi ya prinsipnya mau kemana, lewat mana. Ya. Mikrotik 1 ya, itu yang belum ada jaringan yang di sini. Ya. Berarti ini adalah mau ke sini. Ya. Mau ke sini. Ini destinasinya. Nah, lewat mana? Ya, lewat sini karena satu pilihan ya. Kalau misalkan gini, ada 3. Misalkan gini ya. Atau misalkan gini. Kalau ada 3, ya itu berarti dilihat dulu ya. Mana jalur yang paling misalkan bebannya paling kecil ya. Itu nanti kalau manual ya harus tahu ya artinya. Karena ini 1 ya berarti gateway-nya di sini, ini saja ya gateway-nya. Nah, gateway-nya ini 10 10 2 di sini ya. Gateway-nya ya. Jadi mau kemana itu destinasi ke sini, lewat mana itu gateway-nya. Itu keluar ya gateway itu ya. Itu nah maka yang dilakukan ya di router 1 Anda lakukan routing ke jaringan 20 ya. Di perintahnya adalah IP route add ya, IP route add terus destination min address ya. Itu yang router 1 yang belum di sini berarti ya destinasinya network ini ya. 192.168.2.0/24 subnet, satu subnet ya. Kalau apa yang mudah itu satu subnet, berarti nanti yang semua yang di sini nanti terhubung. Gateway-nya ini tadi 10 10 10 2. Terus kalau Anda print ya, berarti nanti muncul ini IP route print. Tadi kan awalnya 2 ini ya. 2 ini saja kan. Nah, nanti setelah Anda konfigurasi seperti ini ya, ditambahkan yang di sini, maka muncul 1 nanti. AS. AS itu aktif static. Artinya ini static routing ya. Destinasinya ini ya. Gateway-nya adalah di sini. Gateway-nya 10 10 10 2. Nah, di sini kelihatan ada lagi satu parameter yang lain yaitu distance. Kalau tadi distance-nya adalah 0, artinya terhubung langsung. Kalau yang ini 20 itu distance-nya nanti jadi 1. Karena lompat satu hub-nya. Satu lompat satu jaringan. Lompat ke sini ya, satu jaringan. Di router 2 juga gitu ya. Tadi yang awalnya 2 ya, di sini dan di sini. Terus Anda tambahkan di sini yang router 2, gateway-nya adalah ini. Nah, nanti muncul kalau di IP route print ya, 192.168.1.0 destinasinya. Ini mau kemananya tadi ya. Nah, ini lewat mana gateway-nya. Sama ya, distance-nya jadi 1 ya yang tidak terhubung langsung kayak gitu. Nah, ini ada contoh lain ya, contoh lain. Kalau misalkan ini ditambah ya konfigurasinya atau ditambah routernya ya, sama juga ya. Router A yang di sini ya. Router A di sini itu connect langsung ke jaringan ya, yang interface-nya connect langsung di sini dan di sini. Ya. Router B ya, itu connect langsung sebelum ke router B.
Router A itu connect langsung ke jaringan di sini dan di sini. Nah, ini statusnya direct connect. Nah, ini. Jaringannya 10 sama 20. Tapi dia tidak terhubung langsung ke jaringan di sini. Ya. Ini tidak terhubung langsung. Nah, maka di sini kalau kita lihat keterangannya adalah indirect connect. Berarti di sini nanti yang perlu dilakukan routing. Ini dilakukan routing. Router A ya. Router B itu connect ya ke jaringan sini ya, sini dan sini. Tapi dia indirect connect ke jaringan yang di sini dan di sini. Nah, berarti ini nanti kalau router B yang harus di routing ini dan ini ya gitu. Router C itu connect langsung ke network 1 dan network yang kedua ini. IP-nya networknya 30 sama 40. Tapi dia tidak terhubung langsung ke sini dan ke sini. Berarti kalau router 3 itu harus routing ke sini dan ke sini. Sama saja ya. Itu nanti destinasinya ya, sama gateway-nya. Nah, kembali lagi diingat ya, gateway adalah yang terhubung langsung ya. Misalkan ini ya. Di router 3 ini yang terhubung langsung adalah jaringan 30 sama 40. Berarti kan yang di sini belum ya, 10 sama 20. Sekarang kita tambahkan routing misalkan ke dua jaringan 20. Maka gateway-nya adalah yang di sini ya, ujungnya router 1 yang di sini. Untuk routing ke sini ya. Routing ke sini. Routing yang pertama gitu ya, saya sebut routing yang pertama. Kemudian di sini juga belum terhubung, maka kita lakukan routing yang kedua. Nah, kalau di sini itu bukan berarti gateway-nya yang di sini ya. Tetap ya gateway-nya itu yang terhubung langsung dengan routing-nya atau routernya yang di sini. Nah, kalau kita lihat gateway-nya itu ya tetap ya 31 ya, bukan 31 untuk yang di sini terus 21 yang di sini bukan ya. Nah, mungkin biasanya sebagian dari Anda bingung seperti itu biasanya ya. Nah, ini perlu diperhatikan yang ini. Sama yang tadi ya. Kalau yang ini. Dari satu itu terhubung langsung ke sini dan ke sini, tapi belum terhubung ke sini dan ke sini. Maka ya nanti routing yang pertama ke sini. Ya. Gateway-nya ini ya. 22 ya. Di sini IP-nya 22. Ya. Nanti routing yang ke sini juga gateway-nya bukan yang ini ya, bukan yang ini, tapi ya tetap yang di sini terhubung langsung. Nah, 22. Maka nanti kalau distance-nya ya sama kayak tadi distance-nya kalau yang terhubung langsung 0, yang ini distance-nya yang 30 itu 1 ya. Kalau yang 40 nanti Anda lihat ya 1 atau lebih ya. Coba dilihat nanti ya kalau misalkan Anda coba ya. Oke. Tadi yang statis ya, ada pertanyaan? Silakan. Terus yang dinamis ya, kalau dinamis itu ada beberapa konsep ya, ada beberapa contoh ya. Ada RIP, ada IGRP, ada EIGRP, ada OSPF. Kalau yang dinamis ini ya klasifikasinya. Ada distance vector sama link state. Distance vector itu ya ada distance, ada vektor ya. Vektor itu arah ya, distance itu ya jarak gitu ya. Distance vector itu prinsipnya menentukan arah atau vektor yang pertama ya dan jarak ke link-link lain dalam satu internet network. Ini kalau jaringannya lebih kompleks itu nanti bermanfaat sekali ya. Tujuan yang lain dia mendapatkan informasi dari router tetangganya. Informasi yang didapat itu adalah jumlah jarak atau hop ya yang dipakai untuk mencapai suatu jaringan tertentu. Berarti tadi kalau contoh yang di sini lagi ya, kalau misalkan diterapkan di routing dinamis, router 1 nanti kita cukup mengenalkan yang di sini.
Nah, nanti dia mengupdate informasi ini dan ini itu dari router ini, dari router tetangga-tetangganya ini. Ya, dan seterusnya gitu. Itu bedanya kalau yang dinamis. Nah, ini ya. Tahap awal ya. Router 1 punya informasi ini ya. 10 10 10 sama 20 ya. Terus router B, router A deh. Bukan router 1 ya, router B itu punya informasi 20 sama 30. Ya. Nah, terus nanti router A belum punya informasi 10.0 ini. Ya. Ini yang sama 20-20 ya, antar dua router ini ya. Yang sama kan ini dan ini. Tapi yang beda 10 dan 30. Nah, nanti router A mengupdate informasi 30 dari router B mengupdate informasi 10 dari router A. Ya, nanti ada tambahannya ya. 10 ini 10 ya, sorry salah ya ini. 10 hubnya 1 ya. Berarti router A punya informasi ini nanti setelah sekian waktu ya, agar routingnya diupdate. Dia punya informasi 10 10 30. Router B juga gitu, punya informasi 10 10 10 ya, 10 10 10 router B. Nah, itu kalau ini sudah sama kondisinya itu dinamakan konvergen ya. Sudah sinkron gitu ya. Tadi yang distance vector. Kemudian yang untuk link state itu bertujuan menciptakan topologi yang benar pada suatu internet network. Kalau link state ini salah satunya OSPF ya, untuk algoritmanya ya. Itu nanti routernya yang dicari bukan jaraknya saja, hopnya saja, tapi ya dicari bandwidth-nya, round trip time-nya ya, banyak ya faktor bandwidth-nya, mungkin apa throughput-nya. Kalau lewat jalur ini misalkan bebannya berat tidak, atau berapa hop-nya, atau berapa bebannya ya. Kalau pakai jalur yang lain bagaimana ya. Itu dihitung semuanya untuk yang listed ini ya. Oke, ini tadi ya kelanjutan dari satu routing ya. Kalau dipakai Winbox ya, itu yang Anda isi ini ya. Berarti Anda tadi ya dari menu IP ya, menu IP terus root, terus diklik tanda plus. Ya. Ini yang diisi adalah destinasinya sama gateway-nya. Ya. Oke, itu ya. Ini untuk tugasnya ini kemarin sudah ya ini ya. Nah ini biasanya kalau offline itu saya praktekkan kayak gini ya, langsung pakai mikrotiknya ya, terbagi menjadi kelompok. Ya. Ya, per deret ini jadi satu X dan satu Y. Ya. 1X ya, kalau deret itu 1X, ya. Tempat duduk itu ya, yang di lab ya, Anda bayangkan ya. Biasanya kan ada 4 lajur ya, itu deret 1 itu X-nya 1, deret 2 X-nya 2, dan seterusnya. Gitu. Nanti setiap deret itu ya, itu ada 3 orang. Nah itu jadi Y-nya, Y1, Y2, Y3. Nah nanti itu untuk pengalamatan ini ether 2-nya yang terhubung ke laptop. Ya. Terus nanti dikonekkan kayak gini. Ya. Jadi ada 2 jalur nanti. Ya. Ini Anda perhatikan ya, terus nanti mungkin sambil jalan dicoba dipraktekkan di GNS boleh. Nah, karena nanti ini jadi tugas besarnya untuk sampai sebelum UTS ya. Nah, ini bisa mulai Anda coba-coba nanti ya. Nah, itu networknya beda-beda, subnetnya juga beda-beda ya. Nah, kalau biasanya kan /24, nah ini /30. Maksudnya bagaimana? Nah, Anda harus paham ini. Nah, tapi ini nanti aja ya, sambil jalan Anda pelajari. Boleh tanya ya. Ini maksudnya apa ya? Kalau /30 tahu ya?
Plus 30 itu artinya bagaimana? Ada yang tahu? Satunya jadi 20, Pak. Kenapa? Bit satunya ada 30. Berarti untuk yang itu yang networknya ya. Untuk hostnya berarti kan 2/2 ya. Ini kan ya. Kalau 30 ya ini kalau IP kan 32 bit ya panjang ya. Berarti kan 1111 bitnya itu sampai 30-an. Nah, terus yang 00 ini untuk hostnya nanti ya. Berarti kan ini 2/2. Nah kalau kayak gini ya berarti nanti IP-nya bagaimana ini? Ini ether urut ya, ether 1, ether 2, ether 3 dari mikrotiknya. Nah, berarti nanti kalau kasih IP ini, ya, katakan di sini X-nya 1 ya. Berarti berapa? 172, 16, ya, 16X1 ya. Nah, terus misalkan di sini 0. 0 kan berarti kalau sampai 30 kan berarti ada 4 kan artinya 0, 1, 2, 3. Ini kan 4. Ini network address-nya, ini yang bisa dipakai, ini broadcast. Berarti nanti sini ke sini. Nah, yang 2 ke sini. Terus juga sama yang ini ya, yang di sini. X-nya misalkan di sini X-nya 2 gitu ya. Jaringannya adalah 4. Berarti kan 4, 5, 6, 7. Nah, ini nggak bisa networknya, ini broadcast. Nah, berarti yang di sini nanti 5, 6-nya ke sini. Nah, yang di sini networknya adalah 8. Ya. Berarti nanti di sini 8, 9, 10. Mana 8 ya 8 9 10 11 ya. 8 tuh networknya sini ya. Berarti nanti ini IP-nya adalah 9. Terus yang di sini adalah 10. 10. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini nanti tapi jadi tugas ya. Jadi tugasnya pokoknya sebelum TS ini ya. Nanti tugasnya yang routing ya. Yang agak mikir sedikit, agak rumit sedikit. Ya. Nah, sambil dilihat-lihat ya nanti ya ini ya. Terus, nah nanti yang Anda praktekkan hari ini tugasnya adalah yang ini, ya di GNS ya, kayak tadi contohnya. Katakan seperti ini ya, IP-nya sama seperti ini ya. Nanti Anda bisa lihat di slide nomor sekian tadi ya, yang sudah ada ininya apa, tentang konfigurasinya. Nah ini ya, kasih IP dulu pertamanya, terus nanti lakukan tambahkan routing. Bisa lewat konsol. Kalau pengen pinter semuanya ya, maksudnya lewat konsol bisa, lewat inbox bisa, Anda coba konsol aja, nggak dulu nggak apa-apa. Nanti diulangi pakai Winbox juga boleh ya kayak gitu. Atau kalau saya sudah mahir Pak pakai terminal, pakai konsol, ya wis nggak apa-apa, langsung pakai yang Winbox boleh ya. Itu ya. Nanti kasih identitas ya di sini, kasih identitas routernya ya, biar tidak kopas dari temennya. Jadi ini kan ini R1 ya, kasih identitas R2 siapa gitu, atau langsung kasih nama boleh. Misalkan Devi 1, Devi R1, Devi R2 gitu ya. Jadi yang dipraktekkan jadi tugas adalah halaman yang ini tadi ya. Ini enggak ada halamannya. Berapa ya halamannya ini? Slide nomor 34 ya. Slide nomor 34. Nah, ini ya. Itu ya. Anda bisa lihat di Classroom. Nanti lanjut di Classroom ya. Terus nanti kalau tugasnya sudah di-upload juga di sana. Tapi belum saya buat ya ininya yang tugasnya. Di sini saya buatkan ya.
Gitu. Ada yang ditanyakan? Monggo. Silahkan. Rekaman ini saya rekam nanti mungkin saya upload di YouTube ya, saya kasih di Classroom-nya. Tadi mungkin bisa diulang-ulang ya. Kalau penjelasan saya tadi kalau masih bingung bisa diulang-ulang di sini ya, di apa? Nanti di YouTube saya upload di YouTube. Ya. Linknya saya kasih di Classroom. Oke. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Ya. Belum saya tutup. Tadi yang belum terabsen, Akbar Fariki, nggak ada? Tetap nggak ada? Ada, Pak. Oh, ada. Iksan Maulana? Ada, Pak. Oke. Muhammad Ilham? Nggak ada ya? Zian ada ya? Zian. Ada, Pak. Oke. Itu orang nggak ada. Oke, gitu ya. Ada yang disampaikan mungkin? Monggo. Pak, Ya, bertanya Pak. ya monggo. Kemarin pas praktik 1 itu saya connect ke laptop saya itu networknya unidentified terus Pak, nggak bisa connect gitu dia. Itu apa masalahnya Pak? Dari laptop ya? Iya, Itu udah di-set ininya, disesuaikan apa? Untuk Winbox ya ini ya berarti? iya. Sudah Pak, sudah saya set. Oh, biasanya gini, coba di-disable terus di-enable lagi, coba. Semuanya aja, mungkin yang aktual gitu, terus sama kalau tetap problem ya yang apa? Loopback-nya coba di-disable terus enable lagi coba. Baru di-set. Oh, iya. Ya, dicoba Ya. gitu coba nanti. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Belum ada? Kalau belum ada, saya akhiri sekian ya. Nanti Anda lanjut di Classroom. Ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan pada pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.